Logi Remake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas PowerPoint pada pagi hari ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah pada saat ini, yaitu agama Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kami hormati seluruh jajaran pengasuh Nurul Jadid, lebih khususnya Kiai Zuhri Zaini BA. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid, yaitu Kiai Abdul Hamid Wahid MAG. Dan yang kami hormati Bapak Keprodi Hukum Keluarga, yaitu Mushafi SHI MH. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Sofyan Saiful Rizal SSY MH. Dan tidak lupa juga dengan teman-teman yang kami banggakan. Saya Ahmad Ainun Najib, mahasiswa Universitas Nurul Jadid, jurusan Hukum Keluarga semester 1. Di sini saya perwakilan kelompok 7 yang terdiri dari Ahmad Ainun Najib, saya sendiri, Saddan Hussein, dan Hasmi Noval Rosyad. Saya akan mempresentasikan kepada kalian semua untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila pada saat ini dengan judul Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum saya berpresentasi kepada kalian, saya menemukan quotes. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang dihafal, akan tetapi ilmu itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka dari itu, saya akan membagi ilmu kepada kalian. Semoga bermanfaat. So, langsung saja kepada materi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara, yaitu Pancasila, yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai
bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan berbangsa, dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila itu sendiri dapat diartikan sebagai ajaran mengenai pengertian dasar Pancasila, asal pendapat atau keyakinan yang dicita-citakan Pancasila. Pancasila berfungsi sekaligus sebagai dasar maupun tujuan atau cita-cita negara Indonesia. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Louis Althusser. Beliau mengatakan ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif, namun tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu, karena gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu yang nyata, akan tetapi melainkan untuk memberikan bagaimana sih masyarakat menjalani hidupnya. Yang kedua, Dr. Alfian. Kedua adalah Dr. Alfian. Beliau mengatakan ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta adil mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan. Yang ketiga, Surjanto Poswardoyo. Beliau mendefinisikan ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seorang atau juga memahami jagat raya serta juga bumi seisinya, dan juga menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Dengan berdasarkan pemahaman yang diyakini itu, seseorang menangkap apa yang dilihat baik atau tidak baiknya juga. Yang keempat, M. Sastra Prateja. Beliau mendefinisikan ideologi merupakan sebagai seperangkat gagasan atau juga pemikiran yang berorientasi pada suatu tindakan yang diorganisir dan menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam hal tersebut, ideologi ini mengandung beberapa unsur, yakni 1. Adanya suatu penafsiran atau juga suatu pemahaman terhadap kenyataan. 2. Tiap ideologi memuat seperangkat nilai atau juga suatu persepsi moral. Yang ketiga, ideologi adalah pedoman kegiatan atau aktivitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Dan yang terakhir, Napoleon. Beliau mendefinisikan ideologi adalah keseluruhan pemikiran serta juga rival-rivalnya. Ada fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri juga berfungsi sebagai pembangun masyarakat, bangsa dan personal di dalamnya. Ketika Pancasila dikesepakati bersama-sama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila juga berfungsi sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi ketatanegaraan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam bentuk negara, di dalam pemerintahan, dan di dalam tata jabatan di negara kita. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Sebagai bentuk perwujudan negara hukum, maka
partai politik harus tunduk pada peraturan-peraturan yang disediakan, yang berlaku, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang partai politik dilakukan oleh negara yang berwenang secara fungsional lembaga, undang-undang, dan Pancasila pastinya. Dan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia sangatlah lekat terhadap kebudayaannya, karena kita telah hidup berdampingan yang sangat lama. Dan untuk menciptakan negara Republik Indonesia yang kokoh dan kuat, lestari, maka Pancasila benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakatnya, dan masyarakat harus selalu bijak dalam bersikap taat kepada aturan-aturan yang telah berlaku dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila merupakan suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman iptek serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun eksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Selanjutnya, Pancasila di tengah-tengah ideologi-ideologi besar di dunia. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi ini berdasarkan struktur filsafat liberal atau liberalisme atau individualisme. Ideologi ini sangat mengagung-agungkan kebebasan individu di atas segalanya. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dijadikan dasar dalam melakukan tindakan-tindakannya. Jadi, setiap orang mementingkan hak daripada kewajiban. Yang nomor 2, ideologi komunisme. Tujuan ideologi komunisme ini bahwa negara atau masyarakatnya yang berperan sebagai penyedia segala macam kebutuhan warga masyarakat. Namun kenyataannya ideologi komunisme ini terhalang oleh kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Yang terakhir itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai filsafat tersusun dan berpangkal tolak dari nilai-nilai dasar yang luhur, kekal, abadi, tidak berubah, dan terdapatnya nilai-nilai itu dalam sosial budaya bangsa Indonesia dan dalam adat istiadat bangsa Indonesia tersendiri. Dan inilah yang dimaksud dengan substansinya Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila ialah mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan bebas, pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Ulang dari yang kami sampaikan, Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan negara Indonesia itu sangatlah penting, karena ideologi inilah cara ampuh untuk
menciptakan negara yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya luhur. Tanpa ideologi, bangsa Indonesia ini akan rapuh dan hilang dari jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas negara bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan dan penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Sekian dari kami. Apabila dari teman-teman ada yang kurang paham mengenai materi yang kita sampaikan tadi, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Ahmad Aiman Najib mengundurkan diri. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tidak akan luput dari lupa dan salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.